Apa yang dimaksud dengan persebaran spasial penduduk? Persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Pada kajian fenomena sosial, persebaran dapat berkaitan dengan kependudukan, di mana yang pada dasarnya menjelaskan mengenai persebaran manusia pada permukaan bumi beserta kelompoknya, atau mudahnya dapat dikatakan letak orang-orang hidup dan tinggal di permukaan bumi. Persebaran ini umumnya tidak bersifat rata dan sering berubah secara drastis seiring dengan berjalannya waktu. Persebaran penduduk ini sangat bergantung pada faktor-faktor tertentu. Sebaran penduduk secara spasial yang kami bahas adalah mengenai sebaran berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan usia. Alasan kami memilih dua jenis sebaran penduduk adalah karena kedua hal tersebut sangat berpengaruh dalam suatu perencanaan pembangunan. Dengan mengetahui persebaran dari dua jenis persebaran penduduk tersebut dari tiap-tiap wilayah, dapat dilihat bagaimana potensi-potensi dari kualitas penduduknya. Selanjutnya, persebaran penduduk spasial yang dilihat secara gender, terdapat dua jenis gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Persebaran penduduk secara spasial yang dilihat secara sebaran usia ini difokuskan dalam 3 bagian, yaitu usia 0 sampai 14 tahun yang disebut dengan usia non-produktif, seperti anak-anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Usia 15 sampai 64 tahun yang disebut usia produktif, seperti anak usia sekolah menengah pertama sampai dengan usia pekerja tua. Dan usia lebih dari 65 ke atas yang disebut usia tidak produktif, yaitu usia pensiun sampai kakek atau nenek. Selanjutnya, pada data yang terlampir, terlihat bahwasannya persebaran penduduk terutama berdasarkan jenis kelamin tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dengan hasil jumlah penduduk mencapai 11.261.595 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 5.660.029 jiwa. Dan jumlah penduduk perempuan 5.608.892 jiwa. Hal tersebut juga hanya menggunakan acuan kewarganegaraan Indonesia atau warga negara Indonesia saja. Persebaran penduduk pertama terdapat di wilayah Kepulauan Seribu. Dengan jumlah penduduk, laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu 14.971. Kemudian pada wilayah selanjutnya, Jakarta Pusat, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak kembali, yaitu 571.920. Dilanjutkan pada Jakarta Utara, jumlah penduduk laki-laki terlihat lebih banyak, yaitu 939.951. Pada Jakarta Barat, jumlah penduduk laki-laki menduduki jumlah terbanyak daripada penduduk perempuan,
yaitu 1.301.632. Selanjutnya pada Jakarta Selatan memiliki perbedaan dari wilayah Jakarta sebelumnya, yaitu dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak sejumlah 1.191.213, lebih banyak daripada penduduk laki-lakinya. Dan yang terakhir pada Jakarta Timur tercatat kembali jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 1.638.590 daripada penduduk perempuannya. Maka dapat disimpulkan bahwasannya persebaran penduduk di wilayah DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 lebih dominan atau lebih banyak persebaran penduduk berjenis laki-laki, dengan sebaran paling banyak pada wilayah Jakarta Timur yang mencapai jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.638.590 jiwa. Pada data selanjutnya, terlihat persebaran penduduk berdasarkan usia, yang dibagi menjadi 3, dari usia non-produktif, produktif, hingga tidak produktif di wilayah DKI Jakarta. Persebaran tersebut antara lain, pada wilayah Kepulauan Seribu pada usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, menunjukkan jumlah 8.382 jiwa. Pada usia produktif 15-64 tahun menunjukkan jumlah 20.246 jiwa. Serta pada usia tidak produktif 65 ke atas menunjukkan jumlah 1.014 jiwa. Selanjutnya wilayah Jakarta Pusat pada usia non-produktif yaitu usia 0-14 tahun menunjukkan jumlah 257.187 jiwa. Pada usia produktif 15-64 tahun menunjukkan jumlah 808.474 jiwa, serta pada usia tidak produktif 65 tahun ke atas menunjukkan jumlah 71.163 jiwa. Wilayah Jakarta Utara pada usia non-produktif yaitu 0-14 tahun menunjukkan jumlah 471.826 jiwa. Pada usia produktif 15-64 tahun menunjukkan jumlah 1.302.905 jiwa. Serta pada usia tidak produktif 65 tahun ke atas menunjukkan jumlah 89.740 jiwa. Dilanjutkan dengan wilayah Jakarta Barat pada usia non-produktif yaitu 0-14 tahun menunjukkan jumlah 627.220 jiwa. Pada usia produktif 15-64 tahun menunjukkan jumlah 1.829.174 jiwa. Serta pada usia tidak produktif yaitu 65 tahun ke atas menunjukkan jumlah 129.936 jiwa. Selanjutnya pada wilayah Jakarta Selatan pada usia non-produktif yaitu 0-14 tahun menunjukkan jumlah 563.341 jiwa. Pada usia produktif 15-64 tahun menunjukkan jumlah 1.693.868 jiwa. Serta
Pada usia tidak produktif 65 ke atas menunjukkan jumlah 122.474 jiwa. Selanjutnya pada wilayah Jakarta Timur. Pada usia non-produktif yaitu 0-14 tahun menunjukkan jumlah 811.731 jiwa. Pada usia produktif 15-64 tahun menunjukkan jumlah 2.299.745 jiwa, serta pada usia tidak produktif 65 tahun ke atas menunjukkan jumlah 153.223 jiwa. Pada contoh kasus persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia, kami memilih wilayah kajian persebaran penduduknya di wilayah Kelurahan Rawamangun, RW 13 RT 06 Jakarta Timur. Pada RT 06 terlihat jumlah sebaran penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini juga sesuai dengan data yang kita dapatkan secara kuantitatif dari Ibu RT 06. Menunjukkan jumlah penduduk sebagai berikut. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 127 jiwa. Jumlah penduduk perempuan sebesar 139 jiwa. Pada jumlah penduduk di RT 06 tersebut, maka jumlah penduduk menunjukkan angka yang lebih banyak daripada jumlah laki-laki, yaitu 139 jiwa. Hal tersebut berbanding terbalik dari data jumlah penduduk pada lingkup secara keseluruhan, yaitu Jakarta Timur dengan angka jumlah penduduk laki-laki 1.638.590 jiwa. Selanjutnya pada wilayah kajian ini, sebaran penduduk berdasarkan usia menunjukkan keberagaman dari usia non-produktif, produktif, hingga tidak produktif. Pada rentang usia non-produktif 0-14 tahun terdapat jumlah penduduk sebesar 51 jiwa. Pada rentang usia produktif 15-64 tahun terdapat jumlah penduduk sebesar 199 jiwa. Dan yang terakhir, pada usia tidak produktif 65 tahun ke atas terdapat jumlah penduduk sebesar 14 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya wilayah RT 06 memiliki jumlah penduduk usia produktif yang sebesar yaitu 199 jiwa. Maka jika usia non-produktif dan tidak produktif dijumlahkan akan mencapai jumlah 65 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 199 jiwa. Dengan perhitungan 65 per 199 jiwa dikali 100 dengan hasil 33, sehingga pada wilayah RT 06 dari setiap 100 orang kelompok usia produktif menanggung 33 orang dari kelompok yang non-produktif atau tidak produktif. Selanjutnya, terdapat video contoh kasus yang terdapat di berita mengenai persebaran spasial penduduk.
Ya, sensus atau caca jiwa ya adalah cara terstruktur untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang jumlah dari sebuah populasi. Sensus penduduk ini juga rutin dilaksanakan setiap dasawarsa di tahun berakhiran 0 dan ini bertujuan mengetahui jumlah dan juga memetakan data penduduk di Indonesia. Data penduduk dari sensus digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk pemerintah sebagai landasan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Dan sensus penduduk juga bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, serta karakteristik penduduk Indonesia. Data yang didapatkan ini akan menjadikan atau menghasilkan parameter demografi, proyeksi penduduk, serta capaian indikator Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, seperti apakah data penduduk Indonesia atau sensus penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2020 kemarin? Kami akan ulas untuk Anda dalam Gen Z, Dominasi Penduduk Indonesia. Kita ke slide yang pertama ya. Ini data diambil berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik dan juga rilis data Kemendagri. Dan berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2020, data per bulan September tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Di mana ini terdapat peningkatan ya 1,25% dalam 10 tahun terakhir yang berada di kisaran 237,63 juta jiwa pada tahun sebelumnya. Lalu pertumbuhan penduduk Indonesia pun memiliki kecenderungan menurun ternyata ya, kalau dilihat dari tahun ke tahunnya begitu ya, ini cenderung menurun. Nah, apa sebabnya? Karena pemerintah ini pernah mencanangkan begitu ya, menekan laju pertumbuhan penduduk dengan adanya program Keluarga Berencana atau KB yang diluncurkan pada tahun 1980-an dan semakin nyata ternyata hasilnya pada tahun 1971 sampai dengan 1980-an begitu ya, ketika lagi puncak-puncaknya, di mana pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi di kisaran 2,33% dan pertumbuhan penduduk ini pun juga akhirnya mengalami penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 1,44% atau 1,49% pada tahun 1990 sampai dengan 2000 dan penurunan ini pun juga diakibatkan oleh berbagai hal, misalnya berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB. Namun dalam periode 10 tahun berikutnya ini, tepatnya di awal masa reformasi tahun 2000 sampai 2010, laju pertumbuhan ini mengalami sedikit peningkatan 1,49% dan di mana laju pertumbuhan penduduk apabila tidak dikendalikan ini bisa berakibat terhadap meningkatnya jumlah penduduk yang cukup signifikan. Nah, adapun kalau kita lihat sinkronisasi data dengan Kemendagri atau data Adminduk per Desember 2020, ada perbedaan angka sedikit begitu ya di 271,35 juta jiwa, di mana hal tersebut merupakan data dikarenakan ada penduduk yang berpindah-pindah karena alasan bekerja begitu ya, sekolah, migrasi atau mungkin alasan lainnya ya, sehingga ada sedikit kurang lebih rentangan sekitar 1,35 juta jiwa perbedaannya begitu ya, karena ada beberapa alasan tertentu. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sebenarnya penduduk Indonesia menurut kategorial pulau. Pulau mana yang paling terpadat begitu ya ada di Indonesia ya. Berdasarkan dari tingkat kepadatan penduduk, berdasarkan distribusi penduduk dengan luas daratan di Indonesia yang hanya kisaran 1,92 juta kilometer persegi dengan tingkat kepadatan 141 jiwa per kilometer persegi, di mana pulau terpadat adalah Pulau Jawa. Ya, benar sekali ya. Ini adalah konsentrasi utama distribusi penduduk. Meski luas geografisnya ini hanya 7% saja dari luas wilayah keseluruhan penduduk di Indonesia, keseluruhan Indonesia ya. Pulau Jawa ini dihuni 151,59 juta penduduk atau sekitar 56,1% dari total keseluruhan. Dan posisi kedua ada di kawasan Pulau Sumatera sekitar 58,56 juta jiwa atau sekitar 21%. Kemudian di posisi selanjutnya ada Sulawesi, di mana ini mengambil kurang lebih 19,9 juta jiwa atau sekitar 7,36%. Selanjutnya 16,6 juta jiwa ini ada di posisi Kalimantan, dan selanjutnya Bali, Nusa Tenggara, dan yang paling sepi begitu ya, atau yang paling kosong ini ada di Maluku, Papua yang hanya kurang lebih sekitar 3,17% saja. Nah, di Pulau Jawa sendiri ternyata yang paling padat adalah Jawa Barat. Jawa Barat ini paling padat, mendominasi kepadatan penduduk sekitar 48,27 juta orang. Dan untuk provinsi terlowong ada di Kalimantan Utara, Kaltara, yang hanya dihuni 0,7 juta orang. Sementara banyak begitu ya
alasan-alasan kenapa sih kok masih pilih Pulau Jawa begitu ya untuk tinggal atau untuk ditinggali. Karena konon katanya berdasarkan survei ini, Jawa ini masih memiliki fasilitas yang lengkap, memiliki kekayaan SDA yang berlimpah juga, terdapat daerah ibu kota juga, ibu kota negara ada di sini, memiliki lapangan kerja yang banyak dan memadai juga untuk penduduknya, sementara juga ada fasilitas yang dibutuhkan ya, misalnya berbagai sumber pangan yang dibutuhkan sehari-hari itu mudah katanya didapatkan di Pulau Jawa. Untuk itu kalau kita tarik ke belakang ya, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ini tentunya menjadi salah satu langkah awal bagi pemerataan penduduk di Indonesia, karena kepadatan ini bisa saja dilerai bukan hanya karena faktor pindahin ibu kota aja ya, tapi juga melengkapi sarana dan prasarana, misalnya kayak lapangan pekerjaan gitu ya, ini bisa membantu distribusi penduduk jauh lebih merata. Nah, sekarang kita lihat ke slide selanjutnya, ada fakta-fakta menarik ternyata yang harus kita ketahui terkait sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini berdasarkan tahun 2020, ternyata penduduk Indonesia ini didominasi oleh laki-laki 50,58%, jumlahnya 136,66 juta jiwa. Sementara penduduk perempuan hanya di kisaran 49,42% atau sekitar 133,54 juta jiwa. Dan berdasarkan perhitungan rasio itu adalah perhitungan komposisi antara laki-laki dan perempuan ya. Ini berada di rasionya itu adalah berada di 102 ya, rasio berdasarkan di 102 untuk rasio. Nah, 102 itu apa? 102 itu adalah laki-laki, ada 102 laki-laki bagi 100 perempuan. Nah, perbandingannya seperti itu dari hitungan rasio. Artinya kalau misalnya di atas 102 untuk rasio penduduk Indonesia itu jumlah laki-lakinya jauh lebih banyak daripada jumlah perempuan ya. Tapi ada fakta-fakta unik yang perlu diketahui. Sebagai contoh nih ya, pertumbuhan penduduk laki-laki ternyata jauh lebih besar pada rentang usia 0 sampai dengan 9 tahun. Jadi anak-anak usia awal pembentukan begitu ya, ternyata cukup didominasi oleh laki-laki. Nah, sedangkan untuk surplus rentang usia di atas 75 tahun atau lansia itu ternyata didominasi oleh perempuan dengan rasio 79 tahun. Berarti ini membuktikan ya bahwa ternyata harapan hidup perempuan ini jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan kalau kita lihat dari data BPS begitu ya, jumlah penduduk Indonesia ini juga lumayan luar biasa begitu ya, dengan proyeksi di tahun 2035 nanti ada 301 juta orang, pada tahun 2035 diproyeksikan sekitar 16,5% atau 49,6 juta orang merupakan lansia. Jadi lansia akan bertambah banyak persebarannya seiring juga bertambahnya tahun ke depannya ya, ini berdasarkan proyeksi. Namun nih kalau kita lihat dari provinsi, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ya, ternyata 32 provinsi memiliki dominasi penduduk laki-laki, yaitu di Provinsi Papua cukup tinggi dengan rasio 114, kemudian ada Kaltara, Kalimantan Utara dengan rasio 112, laki-lakinya lebih banyak. Dan dua di antaranya dari 34 provinsi ini ternyata didominasi oleh perempuan dan dipegang oleh Sulawesi Selatan dengan rasio 99 dan daerah istimewa Yogyakarta dengan rasio 98. Jadi kalau ketahuan ya mana yang surplus perempuannya lebih banyak begitu ya, kalau yang belum dapat jodoh mungkin bisa lihat pulau-pulau tersebut karena dominasi perempuannya jauh lebih banyak ya. Dan berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS di tahun 2015, selama ini jumlah penduduk laki-laki memang selalu lebih banyak ternyata dibandingkan perempuan. Namun katanya nih ya, mulai tahun 2032 nanti jumlah penduduk perempuan katanya diperkirakan akan lebih banyak. Karena berdasarkan hasil survei tersebut ya, jumlah penduduk perempuan akan mencapai 149,19 juta jiwa, sementara laki-laki nanti hanya di 149,17 juta jiwa. Artinya nanti akan lebih banyak sekitar 21.000 dibandingkan dengan pria. Dan jumlah penduduk ini akan bertambah melesat juga di tahun 2045 nanti ke 318,95 juta jiwa, dan jumlah ini pun terdiri dari dominasi perempuan 160,21 juta jiwa dan laki-laki yang hanya di 158,76 juta jiwa. Berarti penduduk yang perempuan gitu ya lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki ya. Sementara berdasarkan proyeksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, jumlah penduduk Indonesia ini akan mencapai puncaknya pada 324,76 juta jiwa pada tahun 2062. Nah, sekarang kita lihat siapa-siapa saja sih sebenarnya yang mendominasi atau penduduk mana dan generasi mana yang paling banyak di Indonesia. Ternyata kalau dilihat dari data ini ya sudah jelas ya, ada generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jadi kalau dilihat rentangan usianya 8 sampai dengan 23
tahun ya. Ini jumlah populasinya mencapai 27,94%. Sementara milenial ini yang lahir dari tahun 1980 maksudnya sampai dengan 1996 ini berada di posisi kedua dengan jumlah persentase 25,87%. Lalu ada generasi X yang juga lahir begitu ya di rentangan 1965 sampai dengan 1980 ini berada di posisi ketiga dengan persentase 21,88%. Lanjut kemudian ada baby boomer gitu ya di 11,56%, kemudian ada Gen Z juga di 10,88% dan pre-boomer di 1,87%. Nah, dengan adanya dominasi Gen X, milenial, dan Gen Y, ini jelas ya Indonesia memiliki bonus demografi yang nantinya akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Yang produktif jauh lebih banyak ya. Seperti kita ketahui, masyarakat usia produktif ini lebih banyak daripada yang non produktif dalam bonus demografi, dan ini membuat jumlah tabungan dari penduduk produktif kan akan makin gede, sehingga perekonomian negara ini semakin bertumbuh dan juga membentuk generasi yang emas. Banyak masyarakat begitu ya, generasi emas ini di usia produktif ini dapat membentuk di mana suatu negara mendapatkan generasi emas, artinya diartikan sebagai penerus yang kreatif dan juga mampu memikul tanggung jawab serta juga membangun bangsa dan negara. Lalu apalagi sih keuntungannya? Kemudian ada meringankan beban hidup. Rupanya karena fenomena bonus demografi juga meringankan beban hidup suatu negara. Ini karena jumlah produksi penduduk usia non produktif maksud kami ini ditanggung oleh negara lebih sedikit. Modal bangsa juga menjadi salah satu manfaat bonus demografi ya, di mana ini bisa menjadi satu fenomena yang dapat memiliki daya saing tinggi apabila kualitas sumber daya manusia SDM juga tinggi. Jadi banyak untungnya ternyata Indonesia di beberapa tahun ke depan. Makanya kenapa kok Indonesia disinyalir akan menjadi satu negara yang siap bersaing dengan negara lainnya dan siap menuju era negara maju ke depan. Setelah ditampilkannya 3 contoh kasus melalui data lapangan secara langsung, data internet, dan data berita, dapat disimpulkan bahwasannya persebaran spasial penduduk di suatu wilayah tidak akan merata karena ada yang mendominasinya.